Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keberanian memberitakan nama Yesus. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah kata-kata Simon Petrus. Pada waktu itu, Petrus dan Yohanes disidang di hadapan mereka karena Petrus dan Yohanes dianggap telah melakukan kejahatan. Kejahatan yang mereka lakukan adalah karena mereka mengajar orang banyak tentang dalam nama Yesus Kristus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan orang banyak menjadi percaya akan pengajaran mereka. Sehingga mereka ditangkap lalu disidang dan mereka ditanyakan dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu menyatakan pengajaran. Dan Petrus dengan berani menyatakan bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Kita bisa membacanya mulai dari ayatnya yang ke-7 hingga puncaknya ayat yang ke-12. Berkobar-kobar hati Petrus dengan berani menyatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Keselamatan di dalam dunia ini tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Petrus dengan berani menyampaikan nama Yesus di hadapan orang banyak, di hadapan para tua-tua Yahudi, di hadapan para ahli Taurat. Petrus berkobar-kobar hatinya menyampaikan nama Yesus. Petrus berkobar-kobar hatinya menyampaikan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan adalah kebutuhan terbesar daripada manusia, karena kita manusia adalah manusia berdosa. Semua manusia di dalam dunia ini adalah manusia berdosa, sehingga kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dari dosa. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Karena keselamatan itu adalah kebutuhan terbesar daripada manusia. Manusia membutuhkan keselamatan jiwa. Maka Yesus yang tadinya Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia sama dengan manusia tetapi tanpa dosa. Ia harus menanggung semua hukuman dosa yang sebenarnya ditimpakan kepada manusia. Yesus harus memikul itu semua di atas kayu salib dan membuat orang yang percaya kepadanya menjadi selamat. Maka Petrus dan Yohanes adalah murid-murid Kristus yang percaya kepada Kristus, menjadi berkobar-kobar hatinya menyampaikan nama Yesus. Dengan berani mereka menyatakan nama Yesus di hadapan orang banyak. Belajar dari Simon Petrus dan Yohanes, mari kita juga berkobar-kobar hati kita menyampaikan nama Yesus. Kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berkobar-kobar hati kita menyatakan nama Yesus di hadapan banyak orang. Yesus sendiri mengatakan siapa mengakuinya di hadapan manusia, maka Yesus juga akan mengakui kita di hadapan Bapa. Kita bisa membacanya di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Setiap kita yang percaya kepadanya, yang mengakui Yesus di hadapan manusia, maka Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapa di sorga. Mari seperti Petrus dan Yohanes, kita tetap berkobar-kobar hati kita menyatakan nama Yesus di depan banyak orang. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Tuhan berkati kami, biarlah kami yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkobar-kobar hati kami seperti Simon Petrus dan Yohanes, mengakui nama Yesus di hadapan banyak orang, menyatakan nama Yesus di hadapan banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.